Hai semuanya. Kadang yang paling berbahaya bukan masalah besar di luar sana, tapi sesuatu yang diam-diam tumbuh di dalam diri. Sesuatu yang terasa panas, cepat, dan sulit dikendalikan. Yaitu kemarahan yang tidak pernah benar-benar diselesaikan. Hanya ditekan, dipendam, lalu suatu saat meledak dengan cara yang bahkan tidak disangka-sangka. Dan di titik itu, banyak dari kita baru sadar bahwa selama ini bukan situasi yang mengendalikan hidup, melainkan emosi yang tidak terlatih. Bayangkan jika semua energi dari kemarahan itu tidak dibuang sia-sia, tidak meledak tanpa arah, tapi justru diolah menjadi kekuatan yang tenang, tajam, dan sulit digoyahkan. Kekuatan yang membuat kalian semua tetap berdiri tegak saat orang lain kehilangan kendali, tetap berpikir jernih saat orang lain hanyut dalam emosi, dan tetap melangkah maju saat dunia terasa seperti menekan dari segala arah. Disinilah pendekatan stoik menjadi sesuatu yang bukan sekedar teori, tapi alat praktis yang bisa mengubah cara kita merespons hidup, terutama saat emosi mulai naik dan logika terasa seperti ditinggalkan. Kita semua pernah marah, itu pasti, karena marah adalah bagian alami dari manusia, bukan sesuatu yang harus dihapus sepenuhnya, melainkan sesuatu yang perlu dipahami dan diarahkan. Banyak orang berpikir bahwa menjadi kuat berarti tidak marah sama sekali, padahal kenyataannya bukan di situ letak kekuatan. Kekuatan justru muncul ketika kita bisa merasakan kemarahan tanpa dikendalikan olehnya. Ketika kita bisa melihat emosi itu muncul, mengakui keberadaannya, lalu memutuskan bagaimana meresponsnya dengan sadar. Ini bukan hal yang instan, karena selama ini kebanyakan dari kita terbiasa bereaksi, bukan merespons. Ketika ada sesuatu yang memicu emosi, reaksi muncul otomatis, cepat, tanpa jeda, tanpa pertimbangan. Dan disitulah seringkali masalah menjadi lebih besar, karena keputusan diambil dalam kondisi pikiran yang tidak stabil. Pendekatan stoik mengajarkan sesuatu yang sederhana tapi dalam, yaitu bahwa tidak semua hal berada dalam kendali kita, tapi respons terhadap hal-hal itu selalu berada dalam kendali kita. Ini mungkin terdengar klise, tapi kalau benar-benar dipahami, dampaknya besar sekali. Ketika seseorang berkata sesuatu yang menyakitkan, kita tidak bisa mengontrol apa yang mereka katakan, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita menafsirkan dan meresponsnya. Ketika situasi tidak berjalan sesuai harapan, kita tidak bisa memaksa keadaan berubah seketika, tapi kita bisa memilih apakah ingin larut dalam kemarahan atau tetap tenang dan mencari solusi. Langkah pertama dalam mengubah kemarahan menjadi kekuatan tenang adalah menyadari jeda, ruang kecil yang sering terlewat di antara stimulus dan respons. Jeda ini sangat singkat, hampir tidak terasa, tapi disitulah letak kendali sebenarnya. Ketika sesuatu memicu kemarahan, biasanya tubuh langsung bereaksi, detak jantung meningkat, napas menjadi lebih cepat, pikiran mulai dipenuhi asumsi dan penilaian. Di titik ini, kebanyakan orang langsung bertindak, entah itu membalas, mengeluh, atau meluapkan emosi tanpa filter. Tapi jika kita bisa melatih diri untuk berhenti sejenak, bahkan hanya beberapa detik, maka kita mulai mengambil kembali kendali yang selama ini hilang. Jeda ini bukan berarti menahan emosi secara paksa, atau berpura-pura tidak marah, melainkan memberi ruang bagi kesadaran untuk masuk. Kita bisa mulai dengan hal sederhana, seperti menarik napas lebih dalam, memperhatikan sensasi di tubuh, atau bahkan hanya mengakui dalam hati bahwa kita sedang marah. Kesadaran seperti ini mungkin terlihat kecil, tapi dampaknya besar, karena dengan menyadari emosi, kita tidak lagi sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Kita mulai melihat kemarahan sebagai sesuatu yang muncul, bukan sesuatu yang harus diikuti. Banyak dari kita terbiasa mengidentifikasi diri dengan emosi, merasa bahwa jika marah muncul, berarti kita harus mengekspresikannya. Padahal tidak semua emosi perlu langsung ditindaklanjuti. Emosi bisa hadir tanpa harus mengendalikan tindakan. Ini seperti melihat awan lewat di langit, kita bisa menyadari keberadaannya tanpa harus ikut terbawa. Ketika kalian semua mulai melatih jeda ini, perlahan akan terasa bahwa kemarahan tidak lagi sekuat dulu dalam mengendalikan tindakan. Ada jarak yang tercipta, dan di dalam jarak itu, ada kebebasan untuk memilih. Namun menyadari jeda saja tidak cukup jika tidak diikuti dengan cara berpikir yang lebih rasional. Disinilah langkah kedua mulai berperan, yaitu mengubah cara kita menafsirkan situasi. Seringkali kemarahan bukan muncul dari kejadian itu sendiri, tapi dari interpretasi kita terhadap kejadian tersebut. Dua orang bisa mengalami hal yang sama, tapi merespons dengan cara yang sangat berbeda. Satu orang bisa marah besar, sementara yang lain tetap tenang. Perbedaannya bukan pada situasinya, tapi pada cara mereka melihat situasi itu. Kita seringkali langsung memberi makna negatif terhadap sesuatu, tanpa memeriksa apakah makna itu benar. Misalnya ketika seseorang tidak membalas pesan, pikiran langsung melompat ke asumsi bahwa mereka tidak peduli, atau sengaja mengabaikan. Dari asumsi ini, emosi mulai naik, dan kemarahan muncul. Padahal kenyataannya bisa saja sangat berbeda.
Mungkin orang itu sedang sibuk atau belum sempat membalas. Tapi karena kita sudah terlanjur memberi makna negatif, emosi pun ikut terbentuk berdasarkan makna tersebut. Stoik mengajarkan untuk selalu mempertanyakan interpretasi kita, bukan hanya menerima begitu saja. Ketika kemarahan muncul, kita bisa bertanya dalam diri, apakah yang membuat marah ini benar-benar fakta atau hanya asumsi? Apakah situasi ini memang seburuk yang dibayangkan atau pikiran kita yang membesar-besarkannya? Pertanyaan seperti ini membantu kita keluar dari pola pikir otomatis yang seringkali menyesatkan. Ketika kita mulai melihat bahwa banyak kemarahan berasal dari cara berpikir yang tidak akurat, kita punya kesempatan untuk mengubahnya. Bukan berarti mengabaikan masalah, tapi melihatnya dengan lebih objektif. Ini membuat kita lebih tenang, bukan karena masalahnya hilang, tapi karena kita tidak lagi membebani diri dengan interpretasi yang berlebihan. Dan dari ketenangan ini, kita bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Langkah ketiga adalah mengarahkan energi kemarahan menjadi tindakan yang konstruktif. Kemarahan sebenarnya adalah energi yang besar, dan jika diarahkan dengan benar, bisa menjadi kekuatan yang luar biasa. Masalahnya bukan pada energinya, tapi pada arah penggunaannya. Ketika kemarahan dilepaskan tanpa kontrol, hasilnya seringkali merusak, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Tapi ketika energi itu dialihkan ke sesuatu yang lebih produktif, dampaknya bisa sangat positif. Misalnya, daripada meluapkan kemarahan dengan kata-kata yang menyakitkan, kita bisa menggunakan energi itu untuk memperbaiki sesuatu yang memang perlu diperbaiki. Jika ada ketidakadilan, kemarahan bisa menjadi dorongan untuk bertindak dengan cara yang tepat, bukan sekedar bereaksi secara emosional. Jika ada kegagalan, kemarahan bisa menjadi bahan bakar untuk bekerja lebih keras, bukan alasan untuk menyerah. Kita semua punya pilihan dalam menggunakan energi emosi, dan pilihan itu menentukan arah hidup. Orang yang tidak mengelola kemarahan dengan baik, cenderung terjebak dalam siklus yang sama, marah, menyesal, lalu mengulanginya lagi. Sementara orang yang belajar mengelola kemarahan, bisa mengubahnya menjadi sesuatu yang membangun, sesuatu yang membuat mereka berkembang. Yang menarik, ketika 3 langkah ini dilatih secara konsisten, sesuatu yang dulu terasa sulit perlahan menjadi lebih alami, jeda menjadi lebih mudah diakses, cara berpikir menjadi lebih jernih, dan energi emosi menjadi lebih terarah. Kita tidak lagi mudah terpancing oleh hal-hal kecil, tidak lagi merasa harus membalas setiap hal yang mengganggu, dan tidak lagi kehilangan kendali hanya karena situasi tidak sesuai harapan. Kalian semua mungkin tidak langsung berubah dalam semalam, dan itu wajar, karena ini adalah proses yang membutuhkan waktu dan latihan. Tapi setiap langkah kecil yang diambil akan membawa perubahan. Setiap kali kalian berhasil menahan reaksi impulsif, setiap kali kalian mempertanyakan asumsi yang muncul, dan setiap kali kalian mengalihkan energi kemarahan ke arah yang lebih positif, kalian sedang membangun kekuatan yang tidak terlihat, tapi sangat nyata. Kekuatan ini bukan tentang terlihat kuat di depan orang lain, tapi tentang memiliki kendali atas diri sendiri. Dan pada akhirnya, itulah bentuk kekuatan yang paling sulit ditaklukkan, karena tidak bergantung pada keadaan luar, tidak mudah goyah oleh opini orang lain, dan tidak runtuh hanya karena 1 atau 2 masalah. Ini adalah kekuatan yang tumbuh dari dalam, yang membuat kalian semua tetap tenang di tengah kekacauan, tetap fokus di tengah gangguan, dan tetap maju, meskipun keadaan tidak selalu mendukung. Kemarahan seringkali datang seperti gelombang yang tiba-tiba menghantam, membuat pikiran terasa sempit, dan tubuh seperti dipenuhi dorongan untuk segera bertindak, seolah-olah jika tidak segera diluapkan, maka sesuatu yang buruk akan terjadi. Banyak dari kita tumbuh dengan kebiasaan merespons emosi seperti ini secara langsung, tanpa pernah benar-benar diajarkan bagaimana cara menghadapinya dengan tenang. Akibatnya, kemarahan menjadi sesuatu yang ditakuti sekaligus tidak terkontrol. Kadang ditekan sampai menumpuk, kadang dilepaskan sampai melukai. Padahal jika dilihat lebih dalam, kemarahan bukan musuh, melainkan sinyal, sesuatu yang memberitahu bahwa ada nilai, harapan, atau batasan yang terasa terganggu. Masalahnya bukan pada kemarahan itu sendiri, tetapi pada bagaimana kita memperlakukannya. Ketika kita mulai melihat kemarahan sebagai sinyal, bukan ancaman, perspektif langsung berubah. Kita tidak lagi merasa harus melawannya atau menghindarinya, melainkan memahaminya. Misalnya ketika merasa marah karena diperlakukan tidak adil, itu bisa menjadi tanda bahwa kita menghargai keadilan. Ketika marah karena diabaikan, itu bisa menunjukkan bahwa kita menghargai perhatian atau komunikasi. Dengan memahami akar seperti ini, kemarahan tidak lagi terasa seperti sesuatu yang liar, tapi menjadi sesuatu yang bisa dipelajari dan diarahkan. Namun, memahami saja tidak cukup jika kita masih terbiasa terbawa arus emosi. Disinilah latihan menjadi penting. Setiap kali kemarahan muncul, itu sebenarnya kesempatan untuk melatih kendali diri.
bukan berarti kita harus selalu berhasil, tapi setiap usaha untuk tidak langsung bereaksi sudah merupakan langkah maju. Banyak orang berpikir bahwa perubahan harus besar dan cepat, padahal yang benar-benar bertahan justru perubahan kecil yang dilakukan berulang-ulang. Kita bisa mulai dengan hal sederhana, seperti menunda respons. Ketika ada sesuatu yang memicu emosi, coba beri waktu beberapa menit sebelum respons. Jika memungkinkan, menjauh sejenak dari situasi tersebut. Hal ini bukan berarti menghindar, tapi memberi ruang agar pikiran tidak sepenuhnya dikuasai emosi. Dalam ruang ini, kita bisa mulai berpikir lebih jernih, melihat situasi dari sudut pandang yang lebih luas, dan mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan yang akan diambil. Menunda respons juga memberi kesempatan untuk melihat apakah kemarahan itu benar-benar perlu diekspresikan atau tidak. Tidak semua hal perlu ditanggapi dengan emosi. Ada banyak situasi di mana diam justru lebih kuat daripada membalas. Ini bukan tentang menjadi pasif, tapi tentang memilih pertempuran dengan bijak. Orang yang benar-benar kuat bukanlah yang bereaksi terhadap segala hal, tapi yang tahu kapan harus bereaksi dan kapan tidak. Selain itu, penting juga untuk memahami bahwa tidak semua orang akan bertindak sesuai harapan kita. Banyak kemarahan muncul karena kita berharap orang lain berpikir, merasa, dan bertindak seperti kita. Ketika harapan ini tidak terpenuhi, kita merasa kecewa dan marah. Padahal setiap orang punya latar belakang, pengalaman, dan cara berpikir yang berbeda. Dengan menyadari hal ini, kita bisa mengurangi ekspektasi yang tidak realistis dan menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi perbedaan. Fleksibilitas ini bukan berarti kita harus menerima semua hal tanpa batas, tapi lebih kepada memahami bahwa dunia tidak selalu berjalan sesuai keinginan kita. Ketika kita berhenti memaksakan kontrol pada hal-hal yang memang tidak bisa dikendalikan, beban emosi berkurang secara signifikan. Kita tidak lagi merasa harus mengatur segalanya, dan dengan begitu, kemarahan pun tidak mudah muncul. Di sisi lain, ada juga situasi di mana kemarahan memang perlu diungkapkan, tapi dengan cara yang tepat. Mengungkapkan emosi secara sehat berbeda dengan meluapkannya tanpa kontrol. Kita bisa menyampaikan perasaan dengan jelas, tanpa harus menyerang atau menyalahkan. Ini membutuhkan latihan, karena lebih mudah untuk langsung bereaksi daripada berkomunikasi dengan sadar. Tapi seiring waktu, kemampuan ini akan membuat hubungan menjadi lebih sehat dan konflik lebih mudah diselesaikan. Kalian semua mungkin pernah merasakan bagaimana satu ledakan emosi bisa merusak hubungan yang sudah dibangun lama. Kata-kata yang diucapkan dalam keadaan marah seringkali sulit ditarik kembali, dan dampaknya bisa bertahan lama. Dengan belajar mengelola kemarahan, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga menjaga hubungan dengan orang lain. Ini adalah investasi jangka panjang yang seringkali tidak disadari nilainya. Yang tidak kalah penting, kita juga perlu jujur terhadap diri sendiri. Kadang kemarahan yang muncul bukan hanya karena situasi saat ini, tapi karena akumulasi dari hal-hal sebelumnya yang belum selesai. Emosi yang terpendam bisa muncul dalam bentuk yang lebih besar di waktu yang tidak terduga. Oleh karena itu, penting untuk memberi ruang bagi diri untuk memproses emosi secara sehat, entah itu dengan menulis, berbicara dengan orang yang dipercaya, atau sekedar merenung. Ketika kita mulai membersihkan emosi yang tertahan, kita menjadi lebih ringan, dan kemarahan tidak lagi muncul dengan intensitas yang sama. Ini bukan proses yang instan, tapi sangat berharga. Banyak orang mencoba terlihat kuat dengan menekan emosi, padahal kekuatan sejati justru datang dari kemampuan untuk menghadapi dan memahami emosi tersebut. Pada akhirnya, perjalanan ini bukan tentang menjadi perfect, tapi tentang menjadi lebih sadar. Setiap hari adalah kesempatan untuk mengenal diri lebih dalam, memahami apa yang memicu emosi, dan belajar merespons dengan cara yang lebih baik. Kita tidak bisa menghindari semua situasi yang memicu kemarahan, tapi kita bisa memilih bagaimana menghadapinya. Dan ketika pilihan itu mulai berubah, ketika kita tidak lagi otomatis bereaksi, ketika kita mulai berpikir sebelum bertindak, dan ketika kita bisa mengubah energi negatif menjadi sesuatu yang membangun, disitulah transformasi real terjadi. Kita tidak hanya menjadi lebih tenang,
tapi juga lebih kuat, karena kekuatan yang dimiliki tidak lagi bergantung pada keadaan luar, melainkan pada kemampuan mengelola diri sendiri. Ada satu hal yang sering tidak disadari ketika berbicara tentang kemarahan, yaitu bahwa emosi ini sangat cepat menyebar dan menular, bukan secara fisik, tapi melalui interaksi dan suasana. Ketika satu orang kehilangan kendali, orang lain di sekitarnya sering ikut terbawa, dan akhirnya situasi yang sebenarnya sederhana bisa berubah menjadi konflik yang lebih besar. Ini menunjukkan bahwa kemarahan bukan hanya urusan pribadi, tapi juga berdampak pada lingkungan. Ketika kita belajar mengelolanya, kita bukan hanya memperbaiki diri sendiri, tapi juga menciptakan pengaruh yang lebih positif bagi orang lain. Bayangkan berada di tengah situasi yang penuh tekanan, di mana orang-orang mulai bereaksi secara emosional, suara meninggi, suasana memanas, dan keputusan diambil dengan tergesa-gesa. Dalam kondisi seperti ini, satu orang yang tetap tenang bisa mengubah arah situasi secara signifikan. Ketika kalian semua mampu menjadi orang tersebut, kalian bukan hanya mengendalikan diri, tapi juga memberi contoh bahwa ada cara lain untuk merespons, cara yang lebih rasional dan tidak merusak. Namun untuk sampai di titik itu, dibutuhkan kesadaran yang terus dilatih. Tidak cukup hanya memahami konsepnya, tapi perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap interaksi, setiap percakapan, setiap konflik kecil adalah kesempatan untuk berlatih. Semakin sering kita melatihnya, semakin kuat kemampuan kita untuk tetap tenang di situasi yang sulit. Salah satu latihan yang bisa dilakukan adalah dengan membayangkan kemungkinan terburuk sebelum sesuatu terjadi. Ini bukan untuk menjadi pesimis, tapi untuk mempersiapkan diri secara mental. Ketika kita sudah mempertimbangkan kemungkinan bahwa sesuatu mungkin tidak berjalan sesuai harapan, kita tidak akan terlalu terkejut ketika hal itu benar-benar terjadi. Dengan begitu, respon kita menjadi lebih terkendali. Latihan seperti ini membuat kita lebih siap menghadapi realitas, bukan terjebak dalam harapan yang terlalu tinggi. Banyak kemarahan muncul karena realitas tidak sesuai dengan ekspektasi. Ketika ekspektasi menjadi lebih realistis, kita menjadi lebih fleksibel dan tidak mudah terpancing emosi. Ini bukan berarti menurunkan standar, tapi lebih kepada menyesuaikan diri dengan kenyataan. Selain itu, penting juga untuk menjaga kondisi fisik dan mental secara keseluruhan. Kelelahan, stres, dan kurang istirahat bisa membuat kita lebih mudah marah. Ketika tubuh tidak dalam kondisi optimal, kemampuan untuk mengendalikan emosi juga menurun. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan hidup menjadi bagian penting dalam mengelola kemarahan. Kita sering mencari solusi yang kompleks, padahal hal-hal sederhana seperti tidur yang cukup, makan dengan baik, dan memberi waktu untuk istirahat bisa membuat perbedaan besar. Ketika tubuh lebih stabil, pikiran juga lebih jernih, dan emosi lebih mudah dikendalikan. Ini mungkin terdengar sepele, tapi seringkali diabaikan. Selain menjaga diri, penting juga untuk memilih lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang penuh konflik dan negativitas bisa membuat kita lebih mudah terpancing emosi. Sebaliknya, lingkungan yang lebih tenang dan suportif membantu kita mempertahankan kestabilan. Ini bukan berarti kita harus menghindari semua konflik, tapi lebih kepada menyadari pengaruh lingkungan terhadap kondisi emosional. Ketika kita mulai mengelola semua aspek ini, dari cara berpikir, kebiasaan, hingga lingkungan, kemarahan tidak lagi menjadi sesuatu yang mendominasi hidup. Ia tetap ada, tapi tidak lagi menguasai. Kita bisa merasakannya tanpa kehilangan kendali. Dan itu adalah bentuk kebebasan yang jarang dimiliki banyak orang. Kalian semua mungkin mulai menyadari bahwa mengubah kemarahan bukan tentang menghilangkannya, tapi tentang mengubah hubungan kita dengannya. Dari sesuatu yang mengendalikan, menjadi sesuatu yang bisa diarahkan. Dari sesuatu yang merusak, menjadi sesuatu yang membangun. Dan perubahan ini tidak terjadi karena satu keputusan besar, tapi karena banyak keputusan kecil yang diambil setiap hari. Setiap kali kalian memilih untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi, setiap kali kalian memilih untuk mempertanyakan pikiran sendiri,
Dan setiap kali kalian memilih untuk mengalihkan energi ke arah yang lebih positif, kalian sedang membangun versi diri yang lebih kuat. Dan kekuatan ini bukan sesuatu yang bisa diambil oleh orang lain, karena berasal dari dalam diri. Pada akhirnya, perjalanan mengubah kemarahan menjadi kekuatan tenang adalah perjalanan yang sangat personal, tapi dampaknya meluas ke berbagai aspek kehidupan. Ketika kita lebih tenang, kita menjadi lebih efektif dalam bekerja, lebih bijak dalam mengambil keputusan, dan lebih sehat dalam menjalani hubungan. Kita tidak lagi mudah terseret dalam drama yang tidak perlu, tidak lagi merasa harus membuktikan sesuatu melalui emosi, dan tidak lagi kehilangan energi untuk hal-hal yang tidak penting. Ada ketenangan yang muncul ketika kita tahu bahwa tidak semua hal perlu direspons, bahwa tidak semua provokasi perlu ditanggapi, dan bahwa tidak semua perbedaan harus menjadi konflik. Ketenangan ini bukan berarti kita menjadi lemah atau pasif. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk kendali diri yang tinggi. Kita tetap bisa tegas, tetap bisa mengambil sikap, tapi tanpa kehilangan keseimbangan. Kalian semua akan mulai melihat bahwa banyak hal yang dulu memicu kemarahan ternyata tidak lagi memiliki kekuatan yang sama. Hal-hal kecil yang dulu mengganggu kini terasa biasa saja. Ini bukan karena dunia berubah, tapi karena cara kita melihat dunia yang berubah. Perspektif yang lebih luas membuat kita tidak terjebak pada detail kecil yang sebenarnya tidak terlalu penting. Dalam proses ini, penting untuk tetap bersabar terhadap diri sendiri. Akan ada saatnya di mana kita masih terpancing, masih bereaksi berlebihan, dan masih merasa menyesal setelahnya. Itu bagian dari proses, bukan tanda kegagalan. Yang penting adalah terus belajar dari setiap pengalaman, memahami apa yang terjadi, dan mencoba melakukan lebih baik di kesempatan berikutnya. Kita tidak bisa menghapus masa lalu, tapi kita bisa mengubah cara kita merespons di masa depan. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk melatih diri, untuk menjadi lebih sadar, dan untuk membangun kekuatan yang lebih stabil. Dan seiring waktu, perubahan itu akan terasa, tidak hanya oleh diri sendiri, tapi juga oleh orang-orang di sekitar. Orang yang dulu mudah marah bisa menjadi sosok yang lebih tenang dan disegani. Bukan karena mereka tidak punya emosi, tapi karena mereka tahu bagaimana mengelolanya. Ini adalah bentuk kekuatan yang tidak mencolok, tapi sangat berpengaruh. Dalam dunia yang penuh reaksi cepat dan emosi yang mudah meledak, kemampuan untuk tetap tenang adalah keunggulan yang langka. Kalian semua tidak perlu menjadi sempurna untuk memulai. Tidak perlu menunggu sampai merasa siap. Cukup mulai dari hal kecil, dari kesadaran sederhana, dan dari niat untuk menjadi lebih baik. Perubahan tidak selalu terlihat besar di awal, tapi jika dilakukan secara konsisten, hasilnya akan sangat berarti. Pada akhirnya, mengubah kemarahan menjadi kekuatan tenang bukan hanya tentang mengendalikan emosi, tapi tentang membentuk karakter. Ini adalah proses membangun diri yang lebih kuat, lebih stabil, dan lebih bijak. Dan ketika semua itu mulai terbentuk, kita tidak hanya menjadi lebih baik dalam menghadapi masalah, tapi juga lebih siap menjalani kehidupan dengan cara yang lebih bermakna. Kehidupan akan selalu membawa tantangan. Selalu ada hal yang tidak berjalan sesuai rencana, dan selalu ada orang yang bertindak di luar harapan. Tapi dengan pendekatan yang tepat, semua itu tidak lagi menjadi sumber kemarahan yang merusak, melainkan kesempatan untuk terus tumbuh. Dan disitulah kekuatan sejati terbentuk, bukan dari menghindari kesulitan, tapi dari cara kita menghadapinya. Ketika kita sampai di titik di mana kemarahan tidak lagi menguasai, melainkan menjadi energi yang bisa diarahkan, kita akan merasakan perubahan yang mendalam. Ada ketenangan yang tidak mudah goyah, ada kepercayaan diri yang tidak bergantung pada validasi luar, dan ada kekuatan yang tidak perlu ditunjukkan dengan suara keras. Ini adalah kekuatan yang diam, tapi sangat nyata. Kekuatan yang membuat kalian semua tidak mudah dikalahkan oleh keadaan, karena kendali sudah kembali ke tempat yang seharusnya, yaitu di dalam diri sendiri.